Terdengar di salah satu rumah, sayup-sayup membacakan surat Yasin. Ternyata rumah itu rumah Mandor Uha yang sedang mengadakan takjiah di rumah Mandor Uha. Jasad Biteti sudah terbujur kaku di ruangan tengah. Kain putih yang dikenakan dan ditutupi kain kebat sudah tertutup rapi menutupi semua. Terlihat di pojokan ruangan dengan pakaian serba hitam, Mandor Uha duduk dengan tatapan kosong yang ditemani anak cikalnya yaitu Cep Adi. Sudah Pak, jangan berlarut seperti ini. Karena takdir ini sudah tertulis di Yaumul Mahfudnya Allah. Kita umatnya hanya menunggu giliran. Bagaimana cara dan jalan untuk kembali ke sana. Cep Adi menenangkan ayahandanya. Sesekali Mandor Uha melirik ke jasad istrinya yang sudah tak bernyawa. Air mata kembali menetes membasahi pipi yang kasar itu. Kembali Mandor Uha teringat masa-masa indah dengan istri tercintanya. Dan sesekali raut wajah Mandor Uha terlihat menahan amarah dan kebencian. Abah, bah, ucap Cep Adi. Mang Uha melirik ke Cep Adi dengan tatapan aneh. Dan terlihat tersenyum dengan menyeringai penuh arti. Mandor Uha pun bangkit dan menuju ke jasad istrinya. Sesampainya di samping jasad Bieti, Mandor Uha berbisik di telinga jasad. Akan kubalaskan semua perbuatannya, Nyai. Bisik Mandor Uha. Mandor Uha pun kembali duduk di samping Cep Adi. Neng Ida, mana Cep? Tanya Mandor Uha, menanyakan anak keduanya Neng Ida. Tadi masih di dapur, bah. Jawab Cep Adi. Singkat cerita jasad Biteti pun sudah diangkat dan segera dikuburkan. Terlihat sekarang Cep Adi dan Neng Ida terlihat sedih dan menahan air matanya. Tapi sayang bagi Neng Ida, sudah tak bisa ditahan lagi. Emak jangan tinggalin Neng, Mak. Neng Ida menangis akan mau lari menyusul ke liang lahat, tapi dapat ditahan oleh Cep Adi. Istighfar Neng, ikhlas sabar saja, kata Cep Adi. Singkat cerita pemakaman Biteti pun sudah selesai dan para warga sudah meninggalkan area pemakaman dan kembali ke rumah masing-masing. Hanya Mandor Uha dan Neng Ida, Cep Adi yang tertinggal di makam Biteti. Ayo Neng, Abah, sudah sore juga dan mau turun hujan juga, kata Cep Adi mengajak pulang. Di lain tempat Pak Ahmad sudah berada di rumah barunya. Pak Ahmad pun masuk ke kamar ritualnya. Persyaratan ritual santet sudah tertata rapi. Dari kemenyan, 2 butir telur ayam kampung, tak lupa dupa. Asapnya memenuhi ruangan. Pak Ahmad mengeluarkan di saku sebelah kanannya dan mengambil foto. Ternyata itu foto Juragan Aceng yang Pak Ahmad pegang. Harus mati di tanganku sendiri kau Aceng, ucap Pak Ahmad. Prabu Taji Malela dan Sang Hyang Tikoro pun sudah sampai di rumah Wahaji. Wahaji pun mempersilahkan tamu tak kasat matanya dan disuruh masuk dan mereka pun duduk di tempat yang sudah tersedia. Haturan Kakang, Wahaji unjuk salam kedua tamu besar ini. Prabu Taji Malela pun memberikan informasi kepada Wahaji bahwa kegilaan ini masih berlanjut. Itu Yai, dan si Watakan sudah saya kurung di tempat yang tidak akan bisa lolos dari ajian ini, ucap Kang Prabu Taji Malela. Di sisi lain, Nyi Lastri sudah berada di kamarnya semula. Neng Agis terlelap dalam tidurnya. Begitupun dengan Juragan Aceng. Nyi Lastri pun mencium kening Neng Agis. Tak lama, Neng Agis pun terbangun dari tidurnya. Emak, Bapak, Emak udah ada nih Pak. Neng Agis sambil menggoyangkan badan Juragan Aceng. Juragan Aceng pun bangun dan melihat ke Nyi Lastri. Alhamdulillah Nyai udah pulang dan kembali, ucap Juragan Aceng. Juragan Aceng pun langsung memeluk istrinya dan menangis di pelukan Nyi Lastri. Neng Agis pun ikut memeluk kedua orang tuanya. Setelah itu Juragan Aceng menanyakan apa yang terjadi. Sampainya Nyi Lastri bisa hilang dan terselamatkan oleh muridnya Wahaji, si Haur Nunggul. Kemudian Nyi Lastri menceritakan semua tanpa dikurangi dan dilebihkan. Ujang yang dari tadi ada di kamar
lagi mengintip percakapan Wahaji. Yang membuat aneh Ujang dengan siapa Wahaji berbicara dan sangat serius. Dan sesekali Ujang mendengar nama Ki Cakra, Lancah Meong, dan Eyang Watakan. Siapa yang lagi mereka obrolkan dan terlihat serius. Ujang kebingungan dan kembali ke kamar dan melanjutkan istirahat siangnya. Walaupun dalam benaknya masih merasa bingung. Siapa yang disebut Wahaji tadi? Yai, sekarang coba Yai bermain ke rumah Juragan Aceh. Kata Prabu Taji Malela menyuruh Wahaji. Ada apa gerangan Kakang? Tanya Wahaji. Ada bahaya yang lagi mengancam Juragan. Ucap Prabu Taji Malela. Tanpa pikir panjang Wahaji sudah bersiap mau berangkat ke tempat Juragan Aceh. Wahaji memanggil Ujang. Ujang, Ujang sini Jang. Wahaji memanggil Ujang untuk ikut serta dengan Wahaji ke rumah Juragan Aceh. Oh iya Wak. Ujang tak lama keluar dari kamarnya. Ayo ikut Wajang. Kemana Wak? Ujang pura-pura ndak tahu. Ke rumah Juragan Aceh Jang. Tak lama Ujang dan Wahaji sudah bersiap untuk menuju ke tempat Juragan Aceh. Pak Ahmad sudah berkomat kamit dengan tatapan tajam ke foto Juragan Aceh. Sesekali foto Juragan Aceh diputar-putar di atas bara api yang sudah dibakar kemenyan. Foto Juragan Aceh ditetesi oleh darah ayam jamani dan kembali diputar-putar di atas bara api. Sebelum pergi, Wahaji menitipkan ke Mang Osin agar menjaga rumah. Setelah kejadian malam di rumah Mang Osin, Wahaji menyuruh keluarga Mang Osin tinggal sementara waktu di rumah Wahaji. Haur Nunggul sudah berada di atap rumah yang ditinggali oleh Juragan Aceh. Sementara itu, Eyang Sanghyang Tikoro dan Prabu Taji Malela melesat menjauh dan menuju ke arah yang belum diketahui. Terasa panas di ruangan yang ditempati Juragan Aceh berada. Sampai Juragan Aceh membuka baju. Pak, kenapa buka baju? Kata Neng Agis tanya ke bapaknya. Panas Neng, kok panas sekali ya? Jawab Juragan Aceh. Lah kok panas Pak? Enggak kok ini. Nyi merasa keheranan melihat tingkah suaminya. Keringat bercucuran dan wajah Juragan Aceh terlihat gelisah. Sementara itu, Ujang dan Wahaji telah terburu-buru menuju ke rumah yang ditempati Juragan Aceh. Jang, kamu tunggu di sini biar Uwa yang masuk ke dalam. Nanti Syaur juga akan datang. Ucap Wahaji. Ujang pun hanya mengangguk dan Wahaji pun menuju rumah Juragan Aceh. Assalamualaikum. Wahaji mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Terdengar Nyi Lasri yang membalas salam. Pintu terbuka dan Nyi Lasri bersama Neng Agis sudah tepat di hadapan Wahaji. Alhamdulillah Wahaji, datang tepat waktu. Gak tahu kenapa si bapak tiba-tiba kepanasan. Padahal udara lagi dingin begini. Nyi Lasri langsung bertanya dan terlihat senang atas kedatangan Wahaji. Syukur Nyai, ucap Wahaji. Terlihat Juragan Aceh yang sudah berbaring di kursi panjang tanpa mengenakan baju dan hanya memakai celana pendek saja. Keringat sudah membasahi seluruh tubuh Juragan Aceh dan Juragan Aceh sudah terlihat tak sadar, hanya terdengar meracau tak jelas. Panas, panas, aduh, panas. Aduh gatal ampun. Juragan Aceh meracau. Astagfirullah. Wahaji hanya berdecak dan beristighfar melihat kondisi Juragan Aceh. Nyai, coba bawakan segelas air putih dan dikasih garam sedikit ya. Wahaji menyuruh Nyi Lasri. Tak lama Nyi Lasri pun pergi ke dapur. Oh, astagfirullah Wahaji. Teriak Nyi Lasri berteriak di dapur. Neng Agis yang lagi duduk di samping Juragan Aceh pun tersentak karena kaget. Mak kenapa? Tanya Neng Agis yang langsung menuju ke dapur. Neng, jangan ke sini Neng. Teriak Nyi Lasri menyuruh Neng Agis untuk menjauh.
Neng Agis pun langsung lari dan pergi ke belakang badannya Wahaji sambil memegang sarung Wahaji. Duduk di sana Neng ya. Wahaji menyuruh Neng Agis untuk duduk di samping Juragan Aceng. Wahaji bergegas menuju dapur untuk melihat Nyi Lastri yang tadi berteriak. Pas Wahaji sudah sampai di dapur, Wahaji pun kaget dan menyuruh Nyi Lastri untuk kembali ke ruangan tengah. Terlihat di dapur sudah dipenuhi ulat bulu bintinu yang sudah menutupi area dapur dan sudah merangsak untuk ke arah ruangan utama. Nyi Lastri pun berlari dan menuju Neng Agis dan Juragan Aceng. Astagfirullah, dosa apa yang sudah diperbuat oleh Juragan Aceng sampai kalian mengirim mara bahaya tidak ada hentinya, ucap Wahaji. Ujang yang lagi duduk di dekat pohon sawo pun terkagetkan dengan adanya suara bergemuruh di atas langit. Selain bergemuruh, dibarengi dengan kilatan cahaya kemerahan layaknya bola api. Cahaya ini menuju rumah Juragan Aceng. Ujang yang terlalu belum siap akan serangan mendadak ini kalah cepat dengan bola api ini. Sudah mendekat ke rumah Juragan Aceng. Terdengar erangan Syaur Nunggul menggema di udara dan menyusul bola api yang sudah mendekat ke arah rumah Juragan Aceng. Syaur Nunggul berhasil menyusul dan terlihat bola api itu sudah ada di cengkraman mulutnya. Tak lama Syaur Nunggul sudah berubah kembali menjadi sosok manusia dan bola api ini sudah berada di genggaman tangannya. Alhamdulillah, Ujang bersyukur karena santet ini sudah bisa dinetralisir. Tapi Wahaji sedikit keheranan dengan kejadian ini. Bukan kiriman santet dari satu orang yang datang ke Juragan Aceng, tapi ada orang lain yang menjadi pelantara santet ini. Dengan kalam Allah yang dibacakan Wahaji, ulat bulu yang ada di dapur pun lenyap tak berbekas. Alhamdulillah. Wahaji sambil mengusap kedua tangan di wajahnya. Wahaji pun kembali ke tempat di mana Juragan Aceng berbaring. Di tempat lain, tepatnya di rumah Pak Ahmad, terlihat sesajen dan peralatan santet terpencar berserakan di lantai. Pak Ahmad pun terpental ke belakang dan mengiris kesakitan sambil memegang dadanya. Darah segar terlihat menetes di sela-sela mulutnya. Nafasnya tak beraturan terlihat dari raut wajah Pak Ahmad. Pak Ahmad batuk dan mengeluarkan darah. Darah segar, Pak Ahmad berdiri dan Pak Ahmad kembali jatuh dan bersandar di lemari baju yang tepat di belakangnya. Pak Ahmad sepertinya terkena luka parah akibat santet yang bisa dicegah dan berbalik ke diri Pak Ahmad. Pak Ahmad meludah yang berwarna merah dan terlihat kesal tampak di ekspresi wajahnya. Pak Ahmad kesal karena rencananya selalu gagal. Aceng, ini belum selesai dan tidak akan pernah selesai sebelum keluargamu mati dengan menjijikan. Pak Ahmad sumpah serapah dan menunjukkan ketidaksenangannya kepada keluarga Juragan Aceng. Setelah selesai pengajian dan tahlil di rumah duka di rumah Mandor Uha, terlihat warga satu persatu sudah meninggalkan rumah Mandor Uha. Hanya tersisa Mandor Uha, Neng Ida dan Cep Adi, dan Mama Ajengan. Pak Mandor, saya turut berduka cita atas meninggalnya Nyi Teti. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan dikasih kesabaran. Dan yang utama, Nyi Teti dilapangkan di alam kuburnya dan diampuni segala dosanya. Mama Ajengan mengucapkan belasungkawa ke keluarga Mandor Uha. Ucapan belasungkawa Mama Ajengan diterima dengan baik oleh Mandor Uha dan anak-anaknya. Tak lama Mama Ajengan pamitan ke Mandor Uha dan Mama Ajengan mengajak Mandor Uha untuk berbicara empat mata dengannya. Pasti Pak Mandor sudah tahu dengan kematian istrinya ya. Selain karena takdir, ini kematian dengan secara paksa, ucap Mama Ajengan. Mandor Uha menganggukkan kepala, tanda mengerti yang dimaksud Mama Ajengan. Syukur kalau sudah mengerti Pak Mandor. Saya pamit pulang ya Pak. Insya Allah besok saya main ke sini biar Pak Mandor Uha ada teman ngobrol. Dan siapa tahu saya bisa membantu Pak Mandor, ucap Mama Ajengan.
Setelah Mama Ajangan pamit untuk pulang, Mandor Uha pun kembali masuk dan menemui Neng Ida dan Cep Adi. Neng, Cep, maafin emak kamu ya. Dan maafin bapak juga. Gak bisa jagain si emak, kata Mandor Uha. Udah takdir pak. Ya sudah biarlah, sudah kita doakan si emak. Semoga tenang dan ikhlas saja. Cep Adi begitu tenang dan tegar atas kepergian mamanya. Neng Ida hanya bisa menangis sambil memegang foto Nyi Teti sambil dipeluknya. Tak lama, Neng Ida dan Cep Adi pamit ke Mandor Uha untuk masuk kamarnya masing-masing. Mandor Uha yang duduk di kursi depan sambil menghisap tembakau terlihat lagi berpikir bagaimana cara membalaskan dendam atas kematian istrinya. Mandor Uha sebenarnya sudah tahu akan pesugihan yang dikerjakan Pak Ahmad, tapi dia tidak mempedulikan semua itu. Tapi ketidakpeduliannya menjadi bumerang bagi dirinya. Dia tidak menyangka Pak Ahmad begitu tega kepada dirinya. Mandor Uha ini kepercayaannya Pak Ahmad, tapi tidak disangka Pak Ahmad malah menjadikan istrinya tumbal serakahnya. Raut wajah penuh dendam. Mandor Uha pun berdiri dari kursi dan menuju ke kamarnya. Mandor Uha membuka lemarinya dan mengambil sesuatu yang menyelipkan di pinggangnya. Dan Mandor Uha mengambil jaket yang tergantung di paku sisi lemari dan bergegas menuju luar rumah. Malam semakin larut, udara dingin mulai terasa di malam itu. Bulan yang terlihat sempurna dan ditemani kelap-kelip bintang yang menghiasi langit yang sebegitu megah. Wahaji dan Ujang sudah berpamitan di rumah Juragan Aceng. Wahaji sebelum pulang membentengi dulu rumah Juragan Aceng dengan doa supaya tidak terjadi lagi gangguan yang di luar nalar. Setelah itu Haji dan Ujang berpamitan. Di sepanjang jalan Ujang dan Wahaji tidak terlalu banyak cerita, hanya sedikit bicara dan terlontar. Jang, ini masalah bakalan panjang karena bukan hanya melibatkan orang saja, tapi sudah berurusan dengan iblis juga. Wahaji memberitahu masalah yang terjadi pada Ujang. Ujang berpikir sejenak dan tak lama menjawab pertanyaan Wahaji. Jadi kita harus bagaimana, Wak? Tindakan apa yang harus diperbuat? Kasihan Juragan Aceng jadi sasaran terus, ucap Ujang. Insya Allah, Jang. Pasti ada jalan keluar dan akan segera terhenti rantai kejahatan ini, ucap Wahaji. Setelah itu tak ada lagi pertanyaan atau obrolan. Ujang bermain dengan pikirannya sendiri dan Wahaji pun sama. Mandor Uha yang tadi sudah keluar kamar sekarang mengendap-endap menuju ruangan tengah, memastikan Neng Ida dan Cep Adi sudah tidur. Mandor Uha pun menuju pintu utama dan sekali lagi memastikan keadaan memang benar-benar sudah aman. Terlihat dan dirasakan aman, Mandor Uha pun kembali berjalan. Terdengar suara pintu terbuka, Mandor Uha menengok ke belakang. Takut anak-anaknya mendengar suara decitan pintu. Mandor Uha sudah berada di luar rumah dan segera menutup pintu dan menguncinya. Setelah merasa aman di dalam rumah, sekarang Mandor Uha kembali memastikan di luar aman, tidak ada yang tahu keberadaannya. Bergegas dengan sedikit terburu-buru, Mandor Uha meninggalkan rumahnya. Mandor Uha menuju ke samping rumahnya yang ada di jalan setapak menuju ke arah kebun kopi. Mandor Uha sengaja lewat jalan belakang biar tidak ada yang melihat keberadaannya. Kalau lewat jalan utama pasti bakalan bertemu sama ronda jaga malam. Mandor Uha menerobos pekatnya malam dan melewati kebun kopi yang gelap dan minim pencahayaan. Yang hanya remang-remang cahaya lampu dari belakang rumah. Mandor Uha pun bergegas pergi. Di tempat lain ada mata tertuju ke Mandor Uha. Dan orang ini mengikuti kemana Mandor Uha pergi. Tanpa rasa curiga Mandor Uha melanjutkan perjalanannya. Dan sekarang sudah masuk ke kebun bambu yang terbentang sejauh mata memandang. Hanya terdengar deru napas dan langkah kaki Mandor Uha saja. Terdengar dahan kering yang terinjak Mandor Uha menghentikan jalannya. Dan Mandor Uha menengok ke belakang. Mandor Uha mengambil senter yang ada di pinggangnya dan menyenterkan ke sekeliling. Dan nihil, tidak ada pergerakan atau yang dicurigai
kembali Manoruha melanjutkan perjalanannya. Pak Ahmad yang sudah terlihat baikan dan lagi duduk di kursi goyang dan menikmati tembakau pun sekarang terlihat gelisah dan merasakan perasaan yang tidak baik. Asap tebal keluar dari mulut Pak Ahmad. Asap mengepul tebal memenuhi ruangan yang dimana Pak Ahmad duduk malam ini. Pak Ahmad begitu kepikiran kenapa selalu gagal dan si Lastri yang sudah digenggamannya kenapa bisa si Teti, istri si Uha yang menjadi tumbalnya. Pak Ahmad terlihat memijit keningnya dengan jari-jarinya itu. Siapa yang jadi tameng si Aceng ini? Begitu kuat tameng si Aceng ini sampai Kilancah menjauh dan jaga jarak mendengar yang menjaga si Aceng. Gerutu Pak Ahmad. Apa ada yang bisa jadi pegangan lagi buat menghancurkan si Aceng ini? Pak Ahmad berpikir keras untuk mencari lagi pegangan agar bisa menjatuhkan keluarga Juragan Aceng. Orang yang mengikuti Mandor Uha sudah mendahului Mandor Uha. Dan sekarang yang mengikuti Mandor Uha sudah tepat di depan yang akan dilewati Mandor Uha. Mandor Uha pun terus berjalan. Mandor Uha kaget dan terbelalak matanya saat melihat ada orang di depan jalan. Tanpa panik dan membuang rasa takut, Mandor Uha pun melanjutkan jalannya. Semakin dekat, Mandor Uha mulai melihat jelas sosok apa yang ada di depannya ini. Mama Ajengan. Mau kemana Pak Mandor? Kata Mama Ajengan. Mandor Uha terdiam dan seakan mulutnya terkunci dan takut tahu apa yang akan dijawab. Sudahlah Pak Mandor, jangan main hakim sendiri. Kita belum ada bukti yang kuat dan masalah ini tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah. Mama Ajengan sudah mengetahui niatan dan tujuan Mandor Uha. Mandor Uha pun tertunduk dan malu dinasehati oleh Mama Ajengan. Nanti tunggu buktinya yang kuat dulu, baru kita bertindak Pak Mandor. Dan sekarang kita mari pulang saja. Dan kita berdoa kepada Allah supaya diberikan jalan keluarnya. Tapi Mama, kenapa istri saya menjadi korban tumbalnya? Mandor Uha sedikit meninggi bicaranya dan tak kuasa menahan tangis. Itu sudah ada titis tulisnya Pak Mandor. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan hasilnya Allah yang sudah atur. Mama Ajengan kembali dengan tenang menasihati Pak Mandor Uha. Mandor Uha terlihat tenang dan seakan duduk di samping Mama Ajengan. Kalau saya tidak cegah, siapa yang akan melihat Neng Ida dan Cep Adi Pak Mandor? Iya Mama. Saya dikuasai oleh hawa nafsu dan dendam karena istri saya. Saya belum bisa menerima semua ini Mama. Mandor Uha sambil menahan tangis mengutarakan isi hatinya ke Mama Ajengan. Biarlah Allah yang atur dan menjalankan rencananya. Yakin saja Pak Mandor, kita ikhlaskan saja. Dan cukup sampai malam ini dendam Pak Mandor. Pak Ahmad sudah merencanakan untuk pergi besok pagi ke daerah Jawa Timur dan akan pergi ke salah satu gunung yang terkenal akan dunia santetnya. Pak Ahmad belum tenang sebelum melihat keluarga Juragan Aceng hancur dan mati.